Saudara-saudara sekalian, yang Allah yang kita sembah itu rupanya punya suatu keinginan. Nah, dia ingin supaya setiap lutut itu bertelut menyembah Yesus dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Keinginannya itu meliputi semua yang ada, semua lidah, semua lutut. Yang membuat kita takjub itu bukan ukuran daripada keinginannya yang mencakup seluruh dunia. Kita tidak terlalu kaget dengan itu. Yang bikin kita kaget itu bukanlah bahwa semua ini pasti akan terjadi, akan digenapi, bukan. Yang bikin kita kaget adalah yang dia pakai untuk menggenapi hal ini. Yaitu yang dia pakai itu ternyata adalah manusia-manusia yang banyak kelemahan dan banyak sekali kekurangannya. Jadi bagaimanakah caranya dia akan menggenapi itu? Saya akan coba tunjukkan melalui satu cerita ini. Permainan catur katanya ditemukan oleh orang India. Dan penemunya ini kemudian membagikan permainannya kepada raja. Raja main dan senang sekali dengan catur. Kemudian dia tanya begini, kamu minta hadiah apa? Permainan saya suka minta hadiah. Kata orang ini, minta hadiah begini aja baginda, nggak banyak-banyak, minta beras saja. Minta beras sih nggak banyak. Dia bilang, saya mintanya gini aja, menurut saya punya papan catur aja. Tolong gini aja ngasihnya. Papan catur pertama, kasihkan 1 butir beras. Papan catur kedua, didobelin aja, jadiin 2. Papan catur ketiga, 2 tadi didobelin jadi 4. Yang keempat nanti tinggal 4 dikaliin aja terus. Kaliin 2 aja. Raja kasih komentar, kok mintanya dikit? Dia bilang memang perlunya dikit aja baginda. Kasih aja kayak gitu. Ya udah. Lalu dimintalah itu bagian itu bendahara itu untuk ya kasihin menurut yang dia minta ya, ambilin kasih dia segera. Nah ini yang jaga lumbung ini pergi ambil, kemudian dia kembali. Dia bilang kita dikerjain orang ini. Dia bilang apanya dikerjain? Dia minta kasih aja, dia minta cuma beras kok. Begini baginda, setelah saya hitung ternyata beras satu negara nggak cukup berbayar dia. Kata raja nggak mungkin. Masa cuma 1, 2, 4, 8 kayak gitu, masa sampai satu negara nggak muat? Dia bilang, coba baginda hitungin, dan dihitung. Ini hitungannya saudara sekalian. Jadi kalau kita lihat papan catur, itu kotaknya itu ada 64 kan? Jadi sebenarnya nggak rumit amat, ya nggak susah amat ngitungnya itu. Papan 1 isi 1, papan 2 isi 2, papan ketiga 4, yang keempat 8. Terus semuanya 16. Nah jadi 64 peta, hasilnya kenapa sampai nggak muat? Begini ngitungnya, oke? Mari kita lihat di slide berikut ya. Kotak pertama itu 1, kotak kedua itu 2, kotak ketiga 4, kotak keempat 8. Pada kotak yang ke-20, ternyata jumlahnya sudah mencapai 1 juta butir. Kotak ke-20. Pada kotak yang ke-31, ternyata sudah 1 miliar butir. Pada kotak yang ke-41 sudah 1 triliun butir. Pada kotak yang ke-51 sudah 1000 triliun butir. Pada kotak yang ke-60 sudah 1 juta triliun butir. Total hitungannya sekitar 67 juta triliun butir mesti dikasih. 60 juta triliun butir. Nah, saya kasih contoh lain. Kalau Anda nggak percaya, boleh hitung ya. Silakan. Oke, umpama ya, saya punya selembar kertas lebih tebal dari tisu ini. Oke, tebalnya itu standar 80 gram. Itu adalah 0,004 inci. Oke. Kemudian kertas ini saya lipat. Oke, saya lipat 2 ya. Oke, saya lipat terus sebanyak 50 kali ya, oke, perhatikan ya. 2, 3 ya. 4, 5, 6, oke. Katakanlah saya punya kertas luas sekali. Sudah jadi 6 nih, segini, oke. Saya mau nanya, setelah saya lipatkan 50 kali ya. Berapa tebal kertas ini? Kira-kira. Ada gambaran nggak? Tolong diklik. Percaya nggak? 100 juta kilometer. Bukan 100 juta meter. Bukan 100 kilometer. 100 juta kilometer.
Percaya nggak? Kertas satu lembar dilipat 50 kali, tebalnya mencapai 100 juta kilometer. Sekali lagi Anda boleh coba lipat kertasnya, ya. Tidak dianjurkan. Saya sebenarnya kurang yakin dengan angka ini. Jadi saya kemudian nanya kepada seorang ahli matematika bernama Isaac, yaitu anak saya, ya. Saya tanya sama Isaac, ada nggak suatu jurus menghitung ini? Dia bilang ada, Pak, ada logaritmanya katanya, ya. Jadi ini logaritmanya, ini hitungannya, ya. Ini hukum ini, itu namanya hukum pertumbuhan eksponensial, ya. Nah, hukum pertumbuhan eksponensial ini itu dipakai oleh orang-orang keuangan supaya bagaimana menjadikan uang itu jadi banyaknya, bukan main, oke? Nah, hitungannya begini, oke? Coba saya keluar angkanya, ya, begini. Katakanlah kita punya 30 apalah, ya, 30 rupiah atau apa. Itu kalau didobelin, ya, jadi kali 2, kemudian itu angka apa saya nggak tahu, pokoknya anak saya kasih, ya, saya tulis aja, oke? Nah, kemudian kalikan 20 kali, 31,5 juta, ya. Satu lagi kali yang berikutnya, oke. Nah, kalau 30 ini dikalikan dengan 2, kemudian 24 kali, pelipat gandaannya jadinya 500 juta. Begini, katakanlah pada hari ini, di sini ini ada 30 orang, memberikan dirinya untuk ini loh. Saya berjanji dalam 1 tahun saya akan bawa 1 orang. 1 tahun saya bawa 1 orang datang ke Pro M, ya. Kemudian pada tahun yang kedua, orang yang saya menangkan ini, saya kasih pesan, tolong menangin 1 orang setahun, ya. Sambil saya sendiri tetap menangin orang juga 1 kali, tiap setahun sekali, setahun 1, nggak banyak loh itu setahun 1, ya. Demikianlah orang yang saya menangkan ini memenangkan orang yang dia menangkan dikasih tugas lagi, tolong menangin orang 1. Kalau ini dilakukan terus-menerus, 30 orang ini dalam waktu hanya 20 tahun akan memenangkan 31,5 juta orang.